Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita ini kelompok 5. Monggo teman-teman kita praktek untuk coaching pada siang hari ini. Mungkin langsung bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda Lis. Waalaikumsalam Bu Erni. Ada apa ini? Kok kelihatannya ada hal yang mau dibicarakan? Iya ini Bunda, saya pengen ngobrol sesuatu yang penting. Saya pengen di coaching nih, Bunda ada waktu mungkin? Iya ini Bu Erni. Saya ada waktu ini. Memangnya Bu Erni ingin membicarakan apa ya? Begini Bunda, tentang pembelajaran di kelas yang saya lakukan, kelas 4, akhir-akhir ini sedikit membuat saya resah. Oh, sebelumnya mohon maaf ya nih Bu Erni, karena waktu kita nanti tidak banyak ya. Paling kita ngobrolnya itu 10 sampai 15 menit aja. Nah, jadi ngomong-ngomong, apa ini yang ingin Bu Erni dapatkan dari pembicaraan kita ini nanti? Saya ingin tetap bisa melakukan pembelajaran kreatif di kelas dengan baik, Bunda. Walaupun di samping itu, saya juga dapat menyelesaikan tugas-tugas tambahan saya sebagai bendara BOS. Mengingat tugas-tugas sebagai bendara itu banyak sekali, dan setiap waktu ada saja tagihan-tagihan yang harus diselesaikan. Sehingga seringkali aktivitas mengajar di kelas saya menjadi terganggu. Kurang efektif begitulah Bunda. Ya baik. Berarti tujuan dari pembicaraan kita nanti adalah Bu Erni bisa tetap melakukan pembelajaran kreatif di kelas dan juga menyelesaikan tugas-tugas tambahan sebagai bendara BOS. Begitu ya, Bu? Betul sekali Bunda. Saya ingin sekali dapat menerapkan pembelajaran yang aktif dan kreatif di kelas yang berpihak pada murid. Tapi seringkali waktu mengajar saya berbenturan dengan tugas-tugas laporan bendara yang harus segera diselesaikan. Terkadang pembelajaran menjadi kurang efektif. Ketika saya punya rencana ngajar di kelas, tiba-tiba ada saja tagihan laporan. Dan akhirnya pembelajaran yang saya rencanakan tidak dapat terlaksana. Namun, kadang ketika saya rasa ada waktu cukup untuk melakukan pembelajaran kreatif yang berbeda dari yang biasa saya lakukan, saya kurang melakukan persiapan. Kurang lebih seperti itu, Bunda. Begitu. Jadi kalau boleh saya tanya nih Bunya, boleh saya garis bawah ini ya. Sebenarnya Bu Erni ini masalahnya pada pengelolaan waktu ya? Iya, begitu, Bunda. Bisa dikatakan begitu. Untuk dapat memanajemen pelajaran dan pengerjaan laporan-laporan BOS begitu, Bu Erni. Betul, Oh Bunda. iya, kalau menurut Bu Erni sendiri seperti yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang aktif kreatif itu yang bagaimana, Bu? Menurut saya, pembelajaran yang berdiferensiasi dan memuat pendidikan sosial emosional seperti yang diajarkan dalam PGP ini, Bunda. Dan untuk mengimplementasikannya itu, tentu perlu persiapan yang matang sebelumnya. Baik-baik. Kalau menurut Bu Erni sendiri nih, pembelajaran yang Bu Erni lakukan selama ini misalnya bisa diberi level antara 1 sampai 10 itu kira-kira berada di level berapa? Mungkin masih di level 6 kali ya, Bu. Soalnya ya itu tadi, implementasi yang saya lakukan itu belum maksimal. Kurang persiapan gitu, Bun. Ya. Oke, kira-kira apa nih yang bisa Bu Erni lakukan agar persiapannya cukup? Di samping Bu Erni sendiri juga tetap menyelesaikan laporan-laporan BOS. Apa ya, Bun?
Selama ini pembelajaran yang saya lakukan masih sering ceramah dan menggunakan papan tulis. Walaupun saya kombinasi juga dengan permainan, ice breaking, kemudian peralatan sederhana seperti post-it dan kertas origami yang cukup membuat anak-anak belajar dengan suasana menyenangkan lah Bun. Namun saya masih kurang mantap saja Bun. Pada sesi ceramah kelihatannya sebagian anak merasa bosan gitu loh Bun. Mungkin bisa kali ya kolaborasi dengan rekan sejawat dalam membuat media-media ajar berupa slide presentasi. Kebetulan di sekolah saya ada 2 rekan sejawat yang masih LK Bun. Baru lulus SMK dan masuk kuliah, hanya saja belum mulai perkuliahan. Mungkin dengan mengajak mereka kolaborasi, selain saya terbantu, mereka juga akan tambah pengalaman dalam membuat media untuk pembelajaran ya Bun ya. Iya Bu Erni, itu sebenarnya wah sesuatu yang bisa dicoba itu Bu. Selain itu, kira-kira apa yang bisa dilakukan lagi biar lebih mantap tuh Bun dan bisa mempermudah dalam pelaksanaan kolaborasi ini? Teman-teman. Coba saya akan pakai Canva Bun. Lagi pula, anak-anak sekarang pasti juga lebih pandai memanfaatkan media ini. Rekan sejawat saya tadi loh Bun, jika saya kebetulan repot dengan tagihan-tagihan laporan yang harus segera diselesaikan, saya cukup memberitahu mereka tentang konsep media yang saya inginkan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan, begitu Bun. Wah, itu bisa dicoba Bun. Nah, baik. Lalu dari upaya kolaborasi dan pemanfaatannya Canva ini untuk nanti kira-kira pembelajarannya Bu Erni yang Bu Erni harapkan dari yang tadinya masih level 6 itu kira-kira nantinya mau mencapai level berapa Bu? Mungkin bisa mencapai level berapa ya? Ya level 8 mungkin bisa lah Bun. Dari 6 jadi 8 dulu deh. Sambil nanti dicari dan dicoba strategi-strategi yang lain biar bisa naik level lagi. Oh, oke. Dari 6 jadi 8 ya, Bu ya? Oke. Iya, Bu. Lalu kira-kira ini akan mulai aksi nyata dari rencana-rencana Bu Erni ini tadi kapan itu, Bu? Kalau semester ini kan materi-materi sudah selesai ya Bun. Tinggal pemantapan saja untuk persiapan PSAS yang tinggal 1 minggu lagi. Jadi aksi nyata pembelajaran di kelas belum memungkinkan. Mungkin untuk action di kelas bisa saya mulai di semester depan Bun. Tapi untuk perencanaan media ajarnya bisa saya mulai minggu ini setelah usai pembelajaran untuk kelas rendah Bun. Saya bisa mulai untuk langkah kolaborasi dengan 2 rekan LK saya. Sambil saya tetap bisa selesaikan laporan-laporan BOSP di 1 minggu ini juga. Lalu untuk 2 minggu setelahnya, kita bisa kembali fokus pada kegiatan PSAS seperti koreksi dan penyusunan rapor. Mungkin persiapan menghadapi semester berikutnya berlanjut di masa libur PSAS Bun. Sehingga nanti ketika mulai ajaran baru di semester 2, semuanya sudah siap, baik RPP maupun medianya. Setelah itu, tak perlu khawatir lagi kalau sewaktu-waktu ada tagihan laporan, karena persiapan pembelajaran sudah siap semuanya. Iya, Bu. Baiklah, Bu Erni. Akhirnya kita sampai nih di penghujung percakapan ya dari coaching kita hari ini. Apa yang sudah Ibu dapatkan kira-kira? Ya, alhamdulillah saya sudah punya gambaran tentang langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengelola waktu, persiapan pembelajaran, juga menyelesaikan tugas-tugas tambahan saya. Saya ucapkan terima kasih, Bu Dali sudah bersedia meluangkan waktunya untuk meng-coaching saya. Saya betul-betul merasa mendapatkan petunjuk. Alhamdulillah, sama-sama Bu Erni. Senang bila Bu Erni itu merasa terbantu. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya nanti kira-kira 1 bulan lagi ya Bu ya, untuk mengetahui lebih lanjut hasil aksi dan obrolan kita ini. Rasanya
Saya sudah tidak sabar ingin berbincang-bincang lagi dengan Bu Erni. Baik, baik Bunda. Insya Allah kita akan bertemu lagi 1 bulan lagi. Sekali lagi, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.